Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha, bagaimana kabarnya? Semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan belajar tematik 5A subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Indonesia terkenal akan keindahan alamnya. Deretan pegunungan yang tinggi menjulang, perbukitan yang terhampar padang rumput, dan pantai dengan ombak yang membiru. Semuanya merupakan contoh kenampakan alam. Lalu, apakah yang membedakan kenampakan alam dengan kenampakan buatan? Apa saja contoh kenampakan alam lainnya yang kamu ketahui? Mari kita bahas. Kenampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ada pegunungan, lautan, danau, sungai, pantai, dan beberapa kenampakan lainnya seperti air terjun, dataran rendah, dan dataran tinggi. Kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya, waduk, persawahan, permukiman, jalan, bandara, dan masih ada lagi lainnya seperti pasar dan terminal. Baik anak-anak, kenampakan alam di Indonesia merupakan salah satu kenampakan yang terlengkap di dunia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi dan memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan bentang alam satu dengan bentang alam lainnya. Karena wilayahnya sangat luas, sehingga Indonesia sangat kaya akan flora dan fauna. Mari kita bahas ragam flora dan fauna. Apa itu flora? Flora adalah beragam jenis tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna adalah beragam jenis hewan. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Silahkan dibuka dan dibaca buku tematiknya halaman 59 ya. Selanjutnya, persebaran flora di Indonesia. Indo-Malayan mempunyai karakteristik terdapat berbagai jenis rotan, jenis anggrek sedikit jumlahnya, tidak banyak tumbuhan sagu, tidak terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis nangka, dan jenis meranti-meranti yang sangat banyak. Indo-Australian memiliki karakteristik tidak terdapat berbagai jenis rotan, jenis anggrek banyak, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, terdapat hutan kayu putih, tidak terdapat berbagai jenis nangka, dan jenis meranti-merantian hanya sedikit. Persebaran fauna di Indonesia. Menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, fauna bagian barat, tengah, dan timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Selanjutnya, fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencangkup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Contoh hewannya yaitu beruang madu, gajah, harimau Sumatera, orangutan, dan badak bercula satu. Selanjutnya, fauna
Indonesia bagian timur atau tipe Australis, mencangkup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Contoh hewannya ada burung cendrawasih, walabi, kanguru pohon, burung nuri, dan burung kasuari. Kekayaan alam yang ada di Indonesia harus kita syukuri. Mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya kekayaan alam di negeri ini merupakan percerminan dari sila pertama Pancasila. Selain itu, kekayaan alam juga harus kita lestarikan. Menjaga kelestarian kekayaan alam di negeri ini merupakan sikap yang mencerminkan sila kelima Pancasila, yaitu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan pihak umum. Baik, sekarang kita akan membahas arti lambang Pancasila. Yang pertama, bintang. Bintang melambangkan cahaya seperti cahaya yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Yang kedua, ada mata rantai. Mata rantai yang saling berkait pun melambangkan bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti sebuah rantai. Yang ketiga, pohon besar yang digunakan banyak orang untuk berteduh. Hal ini mewakili negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh semua rakyat Indonesia. Sulur dan akar yang menjadi pohon besar yang digunakan banyak orang untuk berteduh. Hal ini mewakili negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh semua rakyat Indonesia. Sulur dan akar yang menjalar ke segala arah mewakili keragaman suku bangsa yang menyatu di Indonesia. Selanjutnya, kepala banteng. Kepala banteng melambangkan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Selanjutnya, padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang, sebagai syarat utama mencapai kemakmuran. Oke, selanjutnya kita akan mengenal otot. Apa itu otot? Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot memendek saat kontraksi dan memanjang saat relaksasi. Contoh otot berkontraksi, tulang akan terangkat, dan jika otot berelaksasi, tulang kembali ke tempat awalnya. Otot manusia terdiri dari 3 macam, yaitu otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Mari kita bahas. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Berbentuk polos seperti gelendang, terletak pada organ dalam seperti usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Selanjutnya, otot lurik atau biasa disebut juga otot rangka adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Selanjutnya, ada otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Saraf yang mempengaruhi adalah saraf simpati dan saraf parasimpatik. Cirinya berbentuk silindris dan memiliki percabangan dan bekerja tanpa kesadaran manusia. Tugas. Kerjakan, ayo membaca halaman 60 dan ayo berlatih halaman 63. Ayo berlatih halaman 69 dan tabel halaman 71 dan ayo berlatih halaman 74. Mungkin cukup sekian materi kita hari ini. Jika ada yang alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.